Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat siang waktu Indonesia. Selamat bermusim dingin. Di sini sudah mulai dalam 3 minggu ini sudah mulai masuk musim dingin dan semakin dingin seperti itu. Dan teman-teman, seperti biasanya saya hari ini ingin berbagi informasi mengenai hal-hal yang saya ketahui seperti itu selama saya melaksanakan program diplomasi kebahasaan di Tunisia. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai hal yang mungkin dirasa bagi beberapa orang ini sensitif, dan hal ini adalah berkaitan dengan agama. Agama yang ada di Tunisia. Jadi nanti saya akan berbagi mengenai di Tunisia ini sih agamanya seperti apa, kemudian pelaksanaan ritualnya seperti apa, dan bagaimana realisasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa berkaitan dengan agama. Dan kemudian nanti saya akan mencoba membandingkan eh, tentang peran agama di Tunisia dan di Indonesia. Karena hal ini cukup menarik ketika kita bisa bandingkan antar kedua negara yang mayoritasnya adalah sama-sama sebagai negara Islam. Jadi saya akan mulai dengan berbagi layar seperti itu. Seperti biasa, saya sudah mulai video ini dengan sebuah subtema, dan subtema ini adalah berkaitan dengan agama yang ada di Tunisia. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan, agama di Tunisia itu apa saja? Jadi, Tunisia ini 98% adalah Islam, dan 2%-nya itu menganut Kristen dan Yahudi. Jadi di sini Kristennya yang saya ketahui dari gereja-gereja yang seperti itu, Kristen Ortodoks, ada seperti itu, juga ada Kristen Roma. Kemudian kalau Yahudi itu fokusnya ada di daerah namanya provinsi seperti itu, namanya Jerba, itu seperti sebuah pulau seperti itu. Kalau kita mau ke sana, kita harus menyeberang seperti laut seperti itu ya. Dan 98%-nya Islam, otomatis ya Indonesia dan Tunisia ini memiliki kesamaan. Sama-sama negara dengan mayoritas eh, penduduknya beragama Islam. Nah, ini adalah hal yang menarik ketika ketika dulu ketika saya bertugas di sini, kemudian saya mendapatkan tugas untuk mengajar di Tunisia, saya merasa senang. Senangnya sama dengan ketika saya mengajar atau ditugaskan di Mesir. Kenapa? Karena antara Mesir dan Tunisia ya sama-sama mayoritasnya adalah negara Islam, dan saya juga sebagai orang Indonesia yang beragama Islam, saya merasa tidak banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin mengganggu seperti itu selama saya bertugas. Entah itu mungkin makanan, atau mungkin orang-orangnya, dan lain sebagainya. Misalkan, katakanlah dulu ketika saya uh, berada di Thailand seperti itu, saya merasa kurang nyaman karena saya sebagai pemeluk Islam yang cukup konservatif seperti itu, merasa kurang nyaman ada gegar agama seperti itu ketika saya pergi ke sebuah warung seperti itu, dan mayoritas makanan-makanannya, meskipun sekarang sudah mulai berangsur banyak para penjual Islam seperti itu di Thailand, tapi pada saat itu saya merasa tidak nyaman saja dengan eh, kondisi makanan seperti itu, karena saya khawatir kalau tercampur dengan bahan-bahannya ataupun hal-hal yang lain, misalkan alat-alatnya yang mungkin dimasak bersamaan dengan eh, misalkan babi atau minyak babi dan lain sebagainya. Namun ketika saya bertugas di Mesir atau Indonesia, saya merasa pada saat itu merasa nyaman saja, karena kami sebagai sama-sama negara Islam dan punya punya aturan hukum yang sama, jadi saya merasa tidak khawatir. Nah, ketika tahun 2017, ketika saya mulai bertugas di Tunisia, saya merasa
ada beberapa hal yang berbeda di antara eh, Indonesia dan Tunisia, ataupun Indonesia, Tunisia, dan Mesir. Namun pada kesempatan ini saya hanya ingin membandingkan dua negara ini karena menurut saya ini jauh lebih kontras dibandingkan saya harus membandingkan antara Mesir dan Indonesia. Jadi saya ingin membandingkan antara bagaimana Islam di Tunisia dianut seperti itu dan bagaimana Islam di Indonesia dianut seperti itu. Yang pertama, ini berkaitan dengan masjid. Di Indonesia kita harus benar-benar bersyukur bahwa sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti itu, dengan 87% Islam, pemeluk Islam seperti itu, banyak sekali masjid, entah itu bentuknya masjid, alanggar, musola, dan hal-hal yang lain seperti itu, surau, dan lain sebagainya, harus benar-benar kita syukuri bahwa ketika kita pergi kemana saja, kita tidak pernah khawatir seperti itu ketika kita akan melaksanakan sholat. Entah itu sholat berjamaah di masjid sesuai waktu pelaksanaannya, ataupun kita sholat mandiri seperti itu sendiri, dan kita dalam perjalanan. Kita masih bisa berhenti di masjid. Karena di masjid di Indonesia itu, ya kita bisa ketahui, antar bahkan misalkan antar RT saja, RT ataupun RW itu sudah ada satu satu tempat ibadah atau masjid atau musola, langgar, surau, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa kapan saja ke sana melaksanakan sholat, entah ya tadi seperti berjamaah ataupun sendiri. Namun ketika dibandingkan dengan eh, jumlah masjid di Tunisia, jumlah tempat ibadah di Tunisia seperti itu, jumlahnya cukup sedikit. Artinya cukup sedikit ya, hanya tempat-tempat tertentu yang jumlah masjidnya banyak. Seperti tempat saya bertugas di sini, ini masjidnya ada 3 karena di sini adalah pasar. Artinya pasar karena kegiatan bermasyarakat itu banyak dilaksanakan di pasar, jadi otomatis masjid di sini dibangun cukup banyak. Ada tiga yang kemarin sudah saya ceritakan seperti itu. Namun ketika kita melihat di sekitar yang lain, di wilayah yang lain, kita tidak bisa menemukan jumlah tempat ibadah sebanyak jumlah tempat ibadah atau jumlah masjid yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi jumlah masjidnya jauh uh, lebih banyak di Indonesia. Ini tidak berbicara tentang karena Indonesia negara besar, bukan. Ini bukan masalah seperti itu, tapi kita bisa melihat presentasenya antara satu wilayah misalkan seperti itu dengan radius 1 kilometer misalkan, kita bisa berapa masjid, berapa surau, berapa langgar, musola yang bisa kita temui antara di Indonesia dan di Indonesia seperti itu. Jadi jumlah tempat ibadah yang jauh lebih banyak di uh, Indonesia dibandingkan di Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan atau penggunaan atau pelaksanaan sholat seperti itu berjamaah ya. Ini berkaitan dengan masjid itu dibuka. Jadi pelaksanaan sholat berjamaah sudah ada ketentuannya seperti itu, ada lembaga atau majelis ulama Indonesianya seperti itu yang sudah menentukan pelaksanaan sholat di masjid ini dan lain sebagainya. Kapan? Jadi masjid itu dibuka ya hanya ketika pelaksanaan sholat jamaah. Hanya beberapa menit, setengah jaman seperti itu, setengah sampai 1 jam sebelum pelaksanaan sholat, sampai nanti juga ditutup dengan waktu yang sama seperti itu. Jadi ketika kita misalkan ketinggalan seperti itu, ketinggalan sholat atau ketinggalan sholat jamaah seperti itu ya, kita ya pilihannya ada dua. Pilihannya yang kita harus ketika azan waktu pelaksanaan sholat kita harus ke masjid, atau kita nanti harus pulang ke rumah misalkan untuk segera sholat seperti itu. Karena ketika kita pulang ya jumlah masjidnya, meskipun kita melewati jumlah masjid tapi kita tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan sholat jamaahnya, ya masjidnya pasti tutup. Jadi kita tidak bisa masuk seperti itu. Itu yang kedua. Sementara di Indonesia, kita
bisa kapan saja masuk ke masjid misalkan. Kita bisa kapan saja masuk ke masjid, entah itu dalam perjalanan, kalau misalkan kita dalam perjalanan kemudian kita berhenti untuk sholat seperti itu, ya kita bisa kapan saja berhenti. Misalkan tidak harus pada waktu pelaksanaan sholat berjamaahnya, tidak. Tapi kita di mana-mana kan dengan sangat mudah melaksanakan ritual keagamaan untuk eh, bertemu dengan Tuhan seperti itu. Jadi kita benar-benar sangat sangat bersyukur, seharusnya sangat bersyukur karena jumlah masjidnya, kemudian pelaksanaan aturan-aturan pelaksanaan sholatnya, kemudian aturan bagaimana masjid itu dibuka dan ditutupnya seperti itu, jadi kita sangat-sangat mudah, teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian di kampus. Di kampus itu juga seperti yang sudah saya sampaikan disinggung di beberapa video sebelumnya bahwa di kampus itu tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada langgar, tidak ada tempat ibadah. Jadi itu benar-benar cukup eh, membuat kalau saya sebagai pengajar seperti itu ya cukup cukup risau lah, risau karena apa? Karena ya di sana tidak ada masjid, tidak ada musola. Kalau dibandingkan misalkan saya dari Malang di Universitas Negeri Malang ataupun di Universitas Brawijaya seperti itu, ada masjid yang sangat besar dan kita bisa masuk kapan saja, kita bisa masuk tidak harus pada saat pelaksanaan sholat berjamaah, tapi kapanpun saja kita mau sholat ya bisa saja di sana. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan di kampus di sini itu ya tidak ada tempat ibadahnya. Maka dari itu, seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa mahasiswa saya itu bercerita bahwa ketika mereka melaksanakan sholat, ketika mereka ada jam kuliah seperti itu, termasuk teman-teman yang bekerja ya, orang-orang yang bekerja di kantor seperti itu, yang di kantornya juga tidak ada masjid, ketika mereka tidak melaksanakan sholatnya secara berjamaah seperti itu, ya otomatis mereka akan sholat di rumah. Dan konsekuensinya mereka akan melaksanakan sholatnya dirapel seperti itu ya, ditumpuk semuanya. Misalkan dia kuliah dari jam 10 siang sampai nanti jam 5.30 setengah 6. Otomatis dia melewati dua sholat, sholat zuhur, sholat asar. Semuanya ada kuliah, jadi dia tidak sempat pergi ke masjid misalkan seperti itu. Nah, dia baru mahasiswa ini baru akan sholat itu ketika di waktu sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Jadi ketiga sholat ini akan dilaksanakan di waktu yang sama. Dan saya tidak ingin menjustifikasi seperti apa ya, karena saya belum, karena teman-teman harus tahu bahwa di sini itu mazhabnya Imam Maliki. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan beberapa hukum seperti itu yang ada di mazhab Syafi'i yang kita anut seperti itu, ada beberapa mungkin yang jauh lebih fleksibel seperti itu. Nah, hal ini yang mungkin ini anggapan saya, karena kefleksibelan itulah yang membuat masyarakat Tunisia dalam beragama itu eh, ya menjadikannya seperti itu. Jadi sholatnya jadi tidak tepat waktu seperti itu. Jadi bisa bolehlah seperti itu. Jadi seakan-akan menjadi semuanya serba serba boleh. Tapi walau alam seperti apa aturannya, saya harus eh, mengamati lagi, meneliti kembali seperti itu. Tapi yang saya tahu bahwa mahasiswa saya seperti itu, pelaksanaan sholatnya ketika mereka melaksanakan sholat ya eh, ditumpuk seperti itu ketika mereka tidak bisa ke masjid, ketika mereka ada perkuliahan seperti itu. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Ini yang menurut saya juga cukup cukup kontras seperti itu jika dibandingkan dengan di Indonesia. Kita sadari bahwa di Indonesia ketika masa-masa politik tahun 2019 kemarin itu benar-benar menguras energi bagi teman-teman yang mungkin ya, saya tidak peduli dengan pihak ini, saya tidak peduli dengan pihak itu dan lain sebagainya. Dan ketika agama dibawa, maka itu cukup benar-benar menguras energi, menguras tenaga, pikiran dan lain sebagainya.
Saya ingin eh, berbagi perspektif saja ya. Jika kita bandingkan antara kegiatan keagamaan di Indonesia ini berkaitan dengan Islam ya, agama Islam, agama saya sendiri, jika dibandingkan ketika kita melaksanakan kegiatan perjalanan keagamaan, entah itu kegiatan yang sifatnya kecil maupun besar, seperti yasinan, tahlilan, sholawatan, kemudian kajian-kajian keagamaan di masjid maupun di tempat-tempat tertentu seperti itu, saya ingin mengatakan bahwa kita harus benar-benar bersyukur seperti itu. Pemerintah, meskipun kita tidak mengatakan pemerintah atau kita bukan negara Muslim seperti itu, bukan negara Islam, tapi kita masih memegang teguh hak beragama. Artinya hak beragama, kita dengan pemerintah dengan mudah memberikan atau menjamin hak beragama, hak berkegiatan keagamaan kepada eh, kelompok-kelompok keagamaan, kegiatan-kegiatan majelis seperti itu benar-benar mudah, teman-teman. Serius, ini benar-benar sangat mudah ketika kita berbicara tentang Indonesia. Itu yang harus kita syukuri. Kita bisa meminjam jalan atau menutup jalan untuk kegiatan salawatan, untuk kegiatan majelis majelis tertentu. Kita bisa berorasi, menyampaikan kedemokratisan kita di jalan dengan membawa eh, membawa bendera agama itu dengan sangat mudah. Dan kadang kala saya masih bertanya-tanya kenapa ada hal-hal yang masih saja pemerintah dianggap eh, mengkriminalisasi dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman berpikir seperti itu, teman-teman harus datang ke negara-negara seperti Tunisia seperti ini. Meskipun 98% eh, masyarakatnya beragama Islam, tapi hak ya, ini hak beragama, hak berkegiatan agama tidak sama sekali tidak dijamin oleh negara, tidak dijamin oleh negara. Bahkan negara yang harus teman-teman ketahui, Tunisia adalah negara sekuler. Islam, penduduknya Islam, tapi mereka ada sekuler. Artinya sekuler itu adalah paham ketika ada proses pemisahan antara negara dan agama, antara negara dan agama. Mereka atau pemerintah mencoba memisahkan diri terhadap hal-hal yang bersifat agama, entah itu pemahaman, entah itu hukum, entah itu apapun itu berkaitan dengan sistem bermasyarakat, sistem bernegara, sistem berpolitik di dalam sebuah negara. Jadi sangat jelas dengan pengertian itu bahwa ya Tunisia ini adalah negara sekuler. Kenapa? Karena jelas, karena faktornya adalah Tunisia adalah negara yang dijajah oleh Barat, itu lamanya tahun 56 mereka baru merdeka, otomatis dan sampai hari ini pun ya, saya merasa negara ini masih mengikuti pola Barat seperti itu, pola Perancis, entah secara perekonomian karena Perancis masih mereka masih memiliki hubungan diplomatik seperti itu, otomatis apalagi di masa-masa krisis seperti ini ya, sesuatu yang datang dari Barat, janji-janji ataupun bantuan seperti itu ya membuat Tunisia ya oke saja ketika eh, mereka menjadikan dasar negara ini sebagai negara sekuler. Otomatis kegiatan-kegiatan agama tadi itu ya pelaksanaannya benar-benar tidak dijamin seperti itu, otomatis tidak dijamin. Contoh kasusnya seperti ini. Saya tinggal di PCI seperti ini ya. Ini salah satu kasus saja, tapi ini banyak. Ketika di sini akan melaksanakan daurah, daurah itu seperti kajian seperti itu.
dan mendatangkan syekh dari luar negeri seperti itu, luar Tunisia, dan bukan orang Indonesia seperti itu, dan kementerian, entah itu kementerian, salah satu kementerian itu mengetahui akan adanya kegiatan itu, dan sudah selesai. Ada larangan seperti itu, ada larangan untuk melaksanakan kajian ini, karena ya dikhawatirkan, ini mungkin bagian dari kekhawatiran yang mungkin ya cukup berlebihan, bahwa ini akan menciptakan misalkan eh, apa ya, kudeta, atau melakukan atau menciptakan hal-hal yang negatif terhadap negara dan lain sebagainya. Jadi kegiatan seperti itu dilarang. Pun sama dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di luar ini ya, di luar kegiatan keindonesiaan seperti itu ya. Misalkan kajian-kajian seperti itu ya eh, cukup dibatasi, Tidak ada kegiatan sholawatan di jalan seperti di Indonesia, di lapangan seperti di Indonesia, atau sholawatan itu tidak ada. Ini serius, tidak ada. Jadi kalau misalkan harus dibandingkan seperti itu ya, berislam di Indonesia itu benar-benar sesungguhnya, saya harus mengatakan dengan cara yang lebay ya, karena ya tidak ada nikmat berislam yang harus didustakan selain berislam di Indonesia. Meskipun angkanya jauh lebih kecil dengan secara persentase ya, dengan angka di Tunisia, tapi negara benar-benar menjamin, negara benar-benar menjamin hak beragama, hak berkegiatan, ini terutama berkaitan dengan Islam ya. Kalaupun berkaitan dengan teman-teman non-Muslim, kalaupun ada oknum-oknum dari Islam yang atau oknum Muslim yang ya bermasalah ya, saya secara pribadi mohon maaf seperti itu. Namun jika dibandingkan itu ya tadi itu, jadi kegiatan keagamaan di Indonesia dan di Indonesia itu benar-benar sangat berbeda. Jika dibandingkan, jauh lebih mudah beragama di Indonesia atau berislam di Indonesia dibandingkan berislam di Indonesia. Yang ketiga, penghormatan terhadap ulama. Ini senyampang yang saya tahu ya, senyampang yang saya lihat seperti itu. Jika kita bandingkan di Indonesia dengan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama seperti itu, kami diajarkan seperti itu bagaimana cara kami memiliki penghormatan, ikhtiram seperti itu kepada para ulama, baik yang sudah meninggal, masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Bagaimana penghormatan kami kepada para ulama, para guru, para kiai, para ustadz seperti itu, Habib di Indonesia, bagaimana penghormatannya, seperti apa, itu berbeda, apalagi terhadap ulama atau syekh-syekh seperti itu, Habib, ustadz yang sudah meninggal. Di Nahdlatul Ulama sendiri, karena kita eh, memiliki ajaran untuk melakukan ziarah kubur seperti itu, berdoa, itu bagian dari penghormatan kami kepada keilmuan-keilmuan yang sudah diberikan oleh guru-guru agama tadi, entah itu syekh, ulama, dan lain sebagainya. Namun jika dibandingkan di Tunisia itu tidak ada. Tidak ada. Artinya ya ketika Anda ulama, Anda memiliki banyak karya, banyak ilmu, ya ketika Anda sudah meninggal selesai. Anda tidak akan ada ziarah kubur dan lain sebagainya. Penghormatan kepada ulama-ulama itu begitu kecil. Begitu kecil, hanya ada kelompok-kelompok tertentu seperti itu yang masih
menziarahi seperti itu. Artinya menziarah itu kadang diartikan syirik, bukan. Artinya menziarah itu ya kita memiliki sebuah penghormatan, menaruh hormat, menaruh cinta seperti itu terhadap apa yang sudah diberikan oleh beliau kepada kita sebagai orang yang masih hidup dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Jika dibandingkan antara penghormatan, bahkan kalau boleh boleh berbagi seperti itu, orang-orang Tunisia itu bahkan ketika melihat orang Indonesia yang memiliki penghormatan yang tinggi kepada ulama Tunisia itu sampai sampai heran, artinya sampai heran, kok bisa mereka, kok bisa kalian itu melakukan seperti itu. Bahkan dubes Tunisia saat yang sekarang, Gus Dubes yang juga bagian dari NU seperti itu, menjadikan ziarah sebagai alat diplomasi, dan itu menjadikan Indonesia itu semakin terkenal. Itu ya salah satunya adalah ziarah. Ziarah kubur di sini benar-benar menjadi alat diplomasi yang benar-benar efektif. Maka dari itu, jika dibandingkan antar tahun ke tahun, hubungan diplomatik Indonesia dan Tunisia ini benar-benar semakin berkembang positif. Ya dikarenakan ya faktor tadi juga itu. Tapi teman-teman, di balik perbedaan-perbedaan yang tadi sudah saya sampaikan ya, ada banyak hal tadi, masih banyak sekali hal positif yang teman-teman Muslim di Indonesia miliki, bagaimana keramahan mereka, bagaimana eh, mereka menjamu tamu seperti itu. Mereka mengatakan dan bagaimana anggapan mereka terhadap rokok, yang mungkin di Indonesia rokok itu sesuatu yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup ya. Di sini rokok itu seperti barang haram, seperti kita minum alkohol seperti itu ya. Jadi ketika melihat orang Indonesia merokok seperti itu, yang mereka merasa, apa kalian merokok? Tapi kami atau teman-teman Indonesia yang merokok seperti itu punya eh, sesuatu yang bisa membalasnya. Artinya membalasnya, ya tidak apa-apa kami merokok, yang penting kami sholat. Daripada kamu tidak sholat, tidak merokok, jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang lucu-lucu seperti itu ya sering saja terjadi. Jadi eh, ketika beragama, ketika kita berbicara tentang agama, itu berarti kita berbicara tentang ritual keagamaan, ritual kemasyarakatan, bagaimana kita hidup berdampingan dengan masyarakat seperti itu yang paling penting. eh, Seperti itu ya, berkaitan dengan Tuhan dan masyarakat itu sama-sama pentingnya. Artinya sholatnya juga harus dilaksanakan, bermasyarakatnya juga tetap harus diteguhkan. Jadi saya pikir itu saja teman-teman, berkaitan dengan bagaimana agama dan pelaksanaan agama di Tunisia dan di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang bagi teman-teman ada yang masih belum saya sampaikan, bisa disampaikan di komentar. Silakan disikapi dengan bijak. Saya akhiri, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.